al dokter lagi. Di sini menuju ke tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Paling besar itu pada umur di atas di usia 60 tahun, di 60 tahun. Ya wajar sih, soalnya kan nah pada saat segini itu paling kecil itu pada saat ini, pada saat usianya 6-8 mungkin karena imunnya masih tinggi kali ya, masih bagus sih. Penyebab dari sengaja menghirup percikan ludah. Oh alah ini loh, ya penyebab COVID disebabkan SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru karena virus infeksi pernapasan yang sedang seperti pneumonia. Waduh, jadi kalau gua bersin itu kalau misalnya bersin terus untuk yang menderita gejala asma sama bersin itu berarti malah disuruh COVID malah. COVID-19 awalnya ditularkan oleh hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat kontak COVID-19, bersin dan batuk, memegang mulut, hidung, dan mencuci tangan bebas setelah menyentuh benda terkena droplet. Kontak jarak dekat kurang dari 2 meter. Lah, katanya semeter sih udah cukup. Ini katanya minimal 2 meter dengan penderita COVID tanpa menggunakan masker. Oh alah, dengan penderita COVID tanpa menggunakan masker. Kalau menggunakan masker kayaknya semeter ya. Banyak banget nih. Oh ya, ini aja lah faktor risiko gejala COVID. Ini aja gejala COVID. Kalau misal lu bingung lu udah COVID atau belum, lu ini aja cek gejalanya aja. Itu flu, demam, pilek, gejala flu yaitu demam, pilek, batuk kering, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu dapat dihilang semua atau malah memberatkan penderita dengan gejala demam tinggi atau berdarah pada virus. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan demam di atas 38, batuk kering, sesak napas. Gue bingung kalau misalnya ada riwayat asma itu gimana, asma terus dia itu cuma demam biasa, apa disebut COVID juga kan, jadinya bingung juga kan. Di atas 38 saja dia ternyata panas banget ya berarti. Batuk kering, jadi kalau misal lu batuk tapi nggak ada dahaknya itu nggak masalah ya. Maksudnya bukan nggak masalah, maksudnya bukan COVID-19 itu. Jadi kalau saya batuk terus tiba-tiba lu cek aja itu ada dahaknya kan. Kalau misalnya ada dahaknya, bersyukur lu bukan nggak tertular COVID. Kalau misalnya batuk kering, kalau lu kok harus panik di situ tuh kalau itu COVID. Terus mau minta, ini gejala lain selain ini, ada 3 di atas, 3 gejala umum, soalnya 3 gejala khusus ya, gejala lainnya khusus. Bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebab. Kalau misal 2 orang, ada 2 orang nih yang terinfeksi virus, ini yang terinfeksi, ini yang belum. Anjir, kok yang belum kelihatannya kayak yang sedih kali, kalau yang terinfeksi malah ini yang ini aja nih. Bingung gue. Ini yang positif itu positif virus ya maksudnya. Ini udahlah, udah amat.
Nah, ini yang negatif yang belum terinfeksi virus. Jadi kalau semisal di sini dalam waktu ini gejala COVID dalam muncul, gejalanya bisa sampai 2 hari sampai 2 minggu, berarti 2 kali 7 14. 2 sampai 14 hari muncul gejala kalau saja kalian berpapasan sama orang yang positif. Jadi kalau semisal lu udah 14 hari nggak demam, yang 38 derajat itu demam terus batuk, dan demam batuk ya, yang satu lagi berarti kalian belum, mungkin yang pertama bisa jadi imun, yang kedua itu bisa jadi lu nggak ketemu sama orang yang positif sih, gitu aja sih. Sesak napas ini gua lupa tadi. Kondisi terbaru ini yang sebenarnya gue mau bahas di lain kesempatan sih, tentang tes. So ini udah lama juga ya videonya. Nah, tes corona ini diperlukan rapid test atau PCR. PCR itu swab test bukan sih? Tidak mengenal tes PCR. Polymerase. Jadi katanya yang gue tahu itu kalau rapid test itu hanya jadi sekarang ini menjadi alat screening, yang gue baca di podcastnya itu waktu dipikir sama Dokter Tirta. Soalnya rapid test itu tidak akurasi untuk mendeteksi COVID-nya itu nggak besar gitu, tapi yang besar itu malah swab test gitu. Dan sehingga dari situ, karena rapid test itu akurasinya kurang tinggi untuk mendeteksi COVID, jadinya harganya itu yang awalnya jutaan, mas sekarang ratusan ribu atau sampai jutaan, mas sekarang harganya tuh 90.000 kalau nggak salah. Harganya itu udah 90.000. 90 ribuan. Ya itu menandakan mungkin karena COVID-nya itu nggak bisa deteksi sama rapid. Itu kesalahan pemerintah yang beli rapid test terlalu cepat sih. Jadi mungkin PCR bisa jadi alternatif lain itu. Swab mungkin gue cari swab. Rapid test untuk mendeteksi antibody yang diproduksi tuh. Ini mah rapid testnya jadi mengetahui produksi antibody oleh tubuh melawan virus. Jadi rapid test ini banyak gak sih gitu antibody IgM sama IgG-nya itu untuk melawan virus coronanya gitu. Berarti kan itu nggak mendeteksi coronanya kan, malah mendeteksi antibody-nya, IgM sama IgG-nya. Sedangkan yang untuk mendeteksi coronanya itu adalah swab test, yang PCR swab test. CT scan informasi info. Jadi kalau misal kalian mau cek COVID atau enggaknya, itu bukan rapid test, tapi tes PCR aja atau swab test. Untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dahak. Bukannya katanya nggak ada dahaknya ya, maksudnya batuk kering ya. Kalau juga rapid test jadikan sebagai tes screening atau pemeriksaan awal, bukan pemeriksaan. Nah, ini yang gue bilang tadi. Jadi rapid test ini hanya sebagai tes screening, jadi bukan diagnosis COVID. Hasil rapid positif belum tentu menandakan Anda terkena COVID. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik.
Anda bisa saja mendapatkan hasil positif bila pernah terinfeksi virus lain atau kena virus lain tuh gitu. Jadi kalau saya gue saranin pakai swab test aja sih, swab test. Pengobatan, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Kalau misal air wudhu, bisa gak sih air wudhu? Kan air wudhu ya untuk yang untuk yang muslim itu kan dalam satu hari itu 5 kali ya, 5 kali wudhu istilahnya, yang artinya ya cuci tangan terus ya. Banyak minum air putih, pada cairan tubuh, istirahat yang cukup, konsumsi obat pereda batuk, demam, perhatikan gejala. Ini lebih ke ya demam, jadi mengatasi demam biasa sih. Jadi kalau misalnya udah gejala berat, biasanya sih udah yang asma. Ya menurut gue yang gue tahu ya, mungkin wah ini harus penanganannya lebih intens sama pihak rumah sakit, kayak ventilator, infusan cair gitu kan. Ya ada obat khusus. Komplikasi COVID. Pada kasus yang parah infeksi COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi virus. Komplikasi serius. Wow. Ya paling banyak ini juga kematian sih ada. Nah, pencegahan nih buat kalian yang yang nggak mau terkena, ya kayaknya semuanya nggak mau sih. Maksudnya cara kalian untuk tidak terkena COVID itu yang pertama bisa physical distancing. Jadi nama nih 2 meter, katanya 1 meter, 1,5 meter, 1 atau 1,5 meter gitu. Gunakan masker, jadi physical distancing, pakai masker, cuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut sebelum mencuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh, hidup sehat, hindari kontak dengan penderita COVID. Masanya kita nggak tahu kalau yang udah positif COVID kan bisa langsung isolasi mandiri, kayaknya pada udah sadar gitu kan. Tapi kalau misal yang OTG, orang tanpa gejala itu kan dia udah terkena terus dia keliling, kan kita nggak tahu tuh gimana cara menghindari kontak dengan penderitanya gitu kan. Yang dicurigai positif COVID-19 atau yang sedang sakit demam batuk. Oh iya, cara tahunya mungkin lihat aja. Kalau OTG nggak bisa, kalau OTG susah. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Buang tisu ke tempat sampah. Jadi kebersihan. Ya. Intinya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan jangan menyentuh wajah lah ya, jangan menyentuh sebelum cuci tangan gitu aja sih. Kayak apa nih, sebelum menikah head saya lancar. Wah, bukan topik hari ini sih. topik head gue gak tahu nanti mau bahas kayak gimana, gue gak ngerasain juga mungkin. Ya mungkin itu saja, gue juga bingung mau bahas apa lagi. Udahlah, banyak sih yang dibahas tapi gue udah capek duluan sih. Dan terima kasih di Al-Dokter sudah memberikan artikel yang bermanfaat dan artikel-artikel tadi yang gue udah buka. Jadi intinya gitu sih. Jadi stay safe untuk kalian semua, jaga jarak, pakai masker. Dan gue malah terngiang yang kata Dokter Tirta itu yang kata Dokter Tirta itu kita itu jaga jarak, stay safe, terus diam di rumah. Cuman yang gue gak habis pikir itu gimana caranya yang orang yang di bawah, yang perekonomiannya itu di bawah, ya maksudnya perekonomiannya itu ekonomi di bawah gitu ya, maksudnya mereka itu kan butuh pekerjaan, apalagi kalau pekerjaan itu serabutan yang nggak tahu, nggak jelas gitu, maksudnya susah. Kayak dagang, mungkin kan dagang kalau semisal semuanya pada di rumah, kasihan pedagang-pedagang yang justru
makannya itu dari situ gitu, dari hasil dagangnya itu, sedangkan orang-orangnya itu udah nggak keluar itu. Wah, gue jadinya serba salah sih, bingung juga. Gue kasihan eh, yang nggak ada pekerjaan tetap gitu, pekerjaan yang per bulannya itu ada pendapatan tetap. Kalau semisal ya stay safe di rumah juga kayaknya kayak maju kena mundur kena. Jadi kalau semisal kita keluar, kemungkinan besar kita terinfeksi virus COVID. Kalau semisal kita diam di rumah, orang-orang yang penjual yang ekonominya di bawah, ya perekonomiannya berada di bawah itu gak ada pendapatan, jadi akhir-akhirnya ya ada yang meninggal aja, jadi kayak semacam ada yang dikorbanin gitu. Ya tinggal pemerintah aja gimana caranya supaya COVID ini nggak memakan banyak korban, bisa teratasi gitu loh. Ya itu aja sih yang ingin gue sampaikan itu. Terima kasih untuk nontonan kalian. Dan di sini gue pengen ya bahasnya itu aja sih, misalnya ya kalau semisal video ini bermanfaat bagi kalian ya like, ya suka ya gue ya bodo amat lah mau suka atau gak suka. Jadi kalau gak suka ya lu bilang dislike aja gak apa-apa. Kalau misalnya gak suka dislike, terus lu komen aja gimana gitu, misalnya oh ini bagus, ini suka, kurang ini aku nggak sependapat, ya bebas kalian komentar. Ini kalau misalnya menurut kalian bagus dan bermanfaat bagi orang ya coba share ini supaya banyak orang yang tahu dan mungkin bisa ambil yang positifnya aja. Kayak ilmu baru tadi kan, gue baru tahu untuk mediskan itu 0 kan, terus kok bisa gitu, terus ada kelawar tapal kuda itu gitu kan. Nah itu aja sih. Oke, gitu aja dari saya, dari gue sih. Itu dari gue sih. Terima kasih sudah menonton dan stay safe, stay healthy, and beli dagangan orang-orang yang di pinggir jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.